Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Aulia Yusuf dengan NIM 1202850 dari Prodi Teknik Kimia, kelas TPB 14. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat di aplikasi Dev C++, yaitu ada dua program. Untuk program pertama adalah program untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi, itu adalah materi matematika, dan juga program yang kedua adalah program untuk mengaplikasikan asas Le Chatelier, itu untuk materi kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan terlebih dahulu untuk yang program pertama. Program pertama yaitu permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan kombinasi secara singkat. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang notasi faktorial atau yang dilambangkan dengan tanda seru seperti ini. Jadi faktorial itu adalah hasil perkalian secara menurun seperti itu. Misalkan 4 faktorial, maka itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan untuk program di Dev C++-nya sendiri, kita dapat menggunakan fungsi for. Kemudian setelah didapatkan nilai faktorial, kita dapat menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Nah, di sini ada definisi tentang permutasi, yaitu sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan untuk urutan objek. Sedangkan kombinasi itu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi di sini nanti di programnya kita hanya diminta untuk menginputkan nilai N dan R-nya. Ini adalah aplikasi dari permutasi dan kombinasi. Kemudian untuk rumusnya, rumus permutasi yaitu P, N, R yang dibaca permutasi R objek dari N objek yang ada, itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Nah, jadi ini nanti yang akan kita tampilkan di program C++-nya. Untuk rumus kombinasi yaitu yang ini, C sama dengan C, N, R atau dibaca kombinasi R objek dari N objek yang ada, itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R difaktorialkan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan singkatnya mengenai permutasi dan kombinasi. Sekarang saya akan memperlihatkan flowchart dari programnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan menghitung nilai faktorial terlebih dahulu. Karena untuk menghitung permutasi dan kombinasi seperti telah disebutkan sebelumnya, kita perlu menghitung nilai faktorialnya terlebih dahulu. Untuk nilai faktorial kita dapat menginputkan int faktorial, int dalam kurung intn, kemudian int fac, fac ini adalah simbol dari faktorial. Kemudian ini untuk perulangannya, karena kita menggunakan perulangan for, maka untuk n kurang dari sama dengan 1, itu akan menghasilkan seperti ini, dan ini akan menghasilkan nilai faktorial. Kemudian setelah didapat nilai faktorial ini, kita akan menginputkan n, r, di mana n itu adalah bilangan yang harus lebih besar dari r. Kemudian kita akan menginputkan permutasi dan kombinasi. Kemudian kita menggunakan perulangan for kembali, yaitu ini, seperti ini. I-nya kita inputkan kurang dari 5. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan array atau kumpulan data, dan di sini saya batasi untuk datanya adalah paling banyak 5. Oleh karena itu di sini adalah I kurang dari 5. Kemudian kita diminta untuk memasukkan N, kemudian memasukkan R, dan setelah itu kita punya rumus permutasi, yaitu faktorial dari N dibagi faktorial N dikurang R difaktorialkan. Kemudian untuk rumus kombinasi yang seperti ini, faktorial dari N dibagi faktorial R dikali faktorial N min R. Nah, kemudian untuk ini, untuk outputnya kita akan menampilkan nilai-nilai dari kombinasi dan permutasi tadi yang kita sudah masukkan dalam array yang sudah dibatasi, jumlah datanya adalah 5 di sini. Ini sekilas tentang programnya.
yang dijelaskan melalui flowchart. Sekarang kita akan masuk ke programnya dan akan menjalankan programnya. Ini adalah program di aplikasi Dev C++ nya. Seperti biasa, kita menuliskan include IOStream using namespace std, kemudian int faktorial, karena kita akan mencari faktorial terlebih dahulu, dalam kurung intn. Di sini kita menggunakan int faktorial if jika n kurang dari sama dengan 1, faktorial sama dengan 1, else faktorial sama dengan n dikali faktorial n min 1, kemudian return faktorial. Kemudian kita baru menuliskan int main. Int main dalam kurung kita akan menggunakan array di sini, di mana kita menginputkan n 5, ya kita batasi array-nya datanya adalah 5, kemudian R5 permutasi dan kombinasi masing-masing 5. Kemudian di sini ada cout, cout-nya mencari nilai permutasi dan kombinasi. Kemudian ini ada ini untuk memperindah tampilan. Kemudian kita menggunakan perulangan for. Jadi int i sama dengan 0 ketika i kurang dari 5 dan i plus plus. Maka cout-nya kita akan mengoutputkan data ke i plus 1. Jadi nanti outputnya adalah misalkan data ke 1, data kedua, dan seterusnya. Kemudian kita cout-nya masukkan n. Masukkan nilai dari n, itu kemudian si inputnya n, i, kemudian si out lagi, masukkan r, dan si inputnya ri. Kemudian kita tuliskan di sini rumus dari permutasi dan kombinasi yang seperti kita sudah ketahui sebelumnya. Jadi ini rumusnya. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari permutasi dan kombinasi yang telah dihitung. Kalau di sini saya buat seperti ini tampilannya. Hasil permutasi dan kombinasi, kemudian titik-titik, kemudian dibuat seperti tabel. Jadi ini ada nomor, kemudian n, data n-nya, di sini kemudian ada data r, dan hasil permutasi n, r, dan kombinasi n, r. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan perulangan for. Perulangan for, i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, itu kemudian kita menggunakan if. Jika ni kurang dari ri, maka si out-nya akan seperti ini. I plus 1 ini adalah untuk nomor, kemudian ni ini adalah untuk n, ri ini adalah untuk r, dan error untuk hasil dari permutasi, karena n tidak boleh lebih kecil dari r. N harus lebih besar dari r. Maka di sini saya outputkan jika n kurang dari r itu menghasilkan error. Begitu pula untuk kombinasinya itu adalah error. Kemudian handle untuk mengenter baris baru. Kemudian else if jika ni sama dengan ri, maka ini sama seperti tadi, i plus 1 ini adalah nomor, ni ini adalah n, ri ini adalah r, dan permutasinya, nilai permutasinya adalah 1. Karena jika nilai n dan nilai r-nya itu adalah sama, maka hasil permutasinya itu adalah 1. Kemudian untuk kombinasi itu tidak bisa, itu menghasilkan error. Kan else, jika n lebih besar dari r tentunya, maka si out-nya adalah ini seperti tadi, kemudian ini untuk permutasinya kita cout-kan permutasi i yang sini. Kita sudah menuliskan rumusnya, dan di sini untuk kombinasi juga seperti itu, kombinasi i. Nah, oke, dan program selesai. Baiklah, kita akan mencoba running programnya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan data pertama, yaitu dimasukkan n. Karena di sini tadi kita menggunakan array-nya dibatasi sampai 5 data, maka nanti di sini kita akan ditanyakan hanya sampai data ke 5. Jadi kita akan menginputkan nilai-nilai n1, n2 sampai n5, dan juga r1 sampai r5. Di sini kita masukkan nilai n-nya misalkan 3, kemudian r-nya 2,
Dan data kedua, misalkan kita buat n-nya lebih besar dari n-nya lebih kecil dari r. Misalkan n-nya 2 dan r-nya 4. Untuk data ketiga kita coba n-nya sama dengan r-nya. Misalkan 4 dan r-nya juga 4. Kemudian untuk data keempat ini n-nya lebih besar dari r, misalkan 7 dan 5. Kemudian untuk data kelima, n-nya misalkan 5 dan 3. Dan ini adalah hasilnya. Hasil dari programnya. Hasil permutasi dan kombinasi. Nomor ini adalah, jadi dibuat datanya seperti tabel. Jadi untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan n1-nya itu 3, kita inputkan kan tadi 3, kemudian r-nya 2, kemudian n2-nya 2, 4, dan seterusnya. Untuk hasil permutasinya, di sini permutasi n, r, permutasi 3 dengan 2 itu adalah 6. Jika kita hitung manual, apakah ini benar, kita dapat mengeceknya sendiri. Jadi kita masukkan misalkan 3, kan untuk rumus permutasi itu n faktorial dibagi n min r faktorial. Kemudian kita faktorialkan ini. N difaktorialkan, 3 difaktorialkan. 3 dikali 2 dikali 1 itu adalah 6 per n min r. R-nya di sini adalah 2, 3 dikurang 2 itu 1. Jadi 6 dibagi 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Maka hasil permutasinya 6 dibagi 1, yaitu 6. Nah, ini benar untuk permutasinya. Kemudian untuk kombinasi, kombinasinya itu dengan rumus seperti ini, n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Jadi kita masukkan nilai n-nya tadi adalah 3, 3 faktorial itu sama dengan 6, dibagi r faktorial itu adalah 2, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, dikali n min r itu adalah 1, dikali 1, jadi 2. 6 dibagi 2, yaitu 3. Maka di sini terbukti bahwa program kita yang kita jalankan ini adalah benar. Nah, ya, kemudian untuk program yang kedua, saya membuat program mengenai asas Le Chatelier. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asas Le Chatelier. Jadi, menurut asas Le Chatelier, ini adalah tentang kesetimbangan kimia. Jadi, dalam reaksi kimia, kesetimbangan, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Nah, prinsip Le Chatelier ini berbunyi, jika suatu perubahan dilakukan pada sistem dalam kesetimbangan, akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan menurut Le Chatelier itu adalah ada 4. Sebenarnya ada 5, tapi untuk yang kelimanya adalah penambahan katalisator. Ini hanya untuk mempercepat laju reaksi. 4 faktor yaitu konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Menurut prinsip Le Chatelier, untuk perubahan konsentrasi, jika suatu zat dikurangi konsentrasinya atau diperkecil konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi tersebut. Namun sebaliknya, jika konsentrasi ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang diperkecil tersebut. Nah, kemudian untuk perubahan tekanan, jika tekanan suatu zat itu diperkecil, maka ia akan bergeser ke spesi dengan koefisien gas yang lebih besar. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Untuk volume, ini berbanding terbalik dengan tekanan. Kemudian untuk perubahan suhu, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang delta-nya negatif atau eksoterm. Sebaliknya, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang delta-nya positif atau reaksi endotherm. Nah, jadi berdasarkan materi ini, saya membuat suatu program yang dapat memprediksi apakah suatu reaksi itu bergeser ke arah kanan atau ke kiri atau tidak sama sekali bergeser. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Jadi ini adalah flowchart-nya untuk program asas Le Chatelier. Jadi yang pertama kita mendeklarasikan integer berupa n dan m. N dan m ini adalah banyaknya senyawa yang menjadi reaktan dan menjadi produk.
Nah, kemudian nanti outputnya akan menanyakan berapa banyak senyawa pada spesi kanan dan kiri atau reaktan dan produknya, serta menanyakan masing-masing koefisiennya. Itu kemudian kita inputkan N, inputkan M, dan di sini juga kita menggunakan array atau kumpulan data. Jadi kita menggunakan string array N. Ini di sini tipe datanya adalah string karena kita akan menuliskan senyawa tersebut dalam bentuk huruf nantinya. Kemudian string M, string integer. Kemudian integer array K. K ini adalah koefisien untuk reaktan, dan yang ini integer KP. KP ini adalah koefisien untuk produknya. Kemudian output meminta pengguna menginputkan nama-nama senyawa pada spesi kiri maupun spesi kanan beserta koefisiennya juga. Jadi di sini kumpulan datanya tidak dibatasi. Jadi untuk banyaknya data itu ditentukan oleh pengguna sendiri. Jadi kita akan menginputkan berapa banyak data yang kita akan mau hitung nantinya, yaitu N dan M ini tadi. Nah, kemudian kita mendeklarasikan lagi untuk string tindakan. Jadi tindakan di sini adalah tindakan yang tadi itu seperti penambahan konsentrasi, pengurangan konsentrasi, penambahan volume, pengurangan volume, penambahan tekanan, pengurangan tekanan, penaikan suhu, dan penurunan suhu. Jadi di sini tindakannya ada 8. Kemudian output ini memberi pilihan kepada pengguna tindakan apa yang ingin dipilih. Jadi dari nomor 1 sampai 8, ada 8. Nah, kemudian kita masukkan integer pilih. Nah, di sini kita banyak menggunakan fungsi if. Jika pilih sama dengan 1, jika yang dipilih pengguna adalah 1, maka output akan menanyakan kembali. Program ingin menambah konsentrasi, akan menanyakan kembali apakah pengguna ingin menambah konsentrasi untuk produk atau untuk reaktan. Nah, jika pengguna memilih reaktan, maka outputnya adalah kesetimbangan bergeser ke arah produk. Dan sebaliknya, jika pengguna memilih produk, maka outputnya adalah kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Kemudian untuk yang if kedua, jika pengguna memilih, maaf ini bukan 1, ini adalah 2. Jika pengguna memilih 2, maka program akan menanyakan, ingin mengurangi konsentrasi produk atau reaktan kembali. Jika reaktan yang dipilih, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Jika produk yang dipilih, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Kemudian untuk yang if ketiga, jika pengguna memilih 3, maka outputnya adalah kesetimbangan akan bergeser ke arah spesi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Nanti ini akan lebih dijelaskan detailnya lagi di program yang ada di dev C++-nya. Kemudian jika 4, maka kesetimbangan bergeser ke arah spesi yang berjumlah koefisien lebih kecil, dan seterusnya. Ini untuk tekanan, penambahan tekanan, pengurangan tekanan, penaikan suhu, dan penurunan suhu, dan program akan berakhir. Baiklah, saya akan beralih ke program pada aplikasi dev C++-nya untuk program Asas-Le-Chatelier. Di sini sama seperti biasanya, kita menuliskan include IOStream using namespace std. Kemudian di sini pada aplikasi dev C++-nya untuk program Asas-Le-Chatelier. Di sini sama seperti biasanya, kita menuliskan include IOStream using namespace std. Ntar ini adalah program kesetimbangan reaksi kimia, terutama untuk Asas-Le-Chatelier. Jadi di sini int main kurung awal, int n dan m, di mana n ini adalah menyatakan banyaknya senyawa pada spesi kiri atau reaktan, dan m ini menyatakan banyaknya senyawa pada spesi kanan atau produk reaksinya. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Untuk cout, kita akan menanyakan dulu berapa banyak senyawa pada spesi kiri atau reaktannya. Kemudian akan diinputkan n, kemudian ini adalah char. Kita menggunakan char atau karakter. Jadi karena nanti kita akan menginputkan senyawanya berupa huruf saja. Jadi di sini char spesi kiri itu kita menggunakan array lagi. Array-nya itu
dibatasi datanya adalah sebanyak N, dan N-nya ini nanti akan diinputkan oleh pengguna. Kemudian Cout, berapa banyak senyawa pada spesi kanan? Ya, program menanyakan banyaknya senyawa pada spesi kanan atau produknya. Kemudian si input M, kemudian array lagi char untuk spesi kanan dengan batas data yaitu M yang nanti juga akan diinputkan oleh pengguna. Kemudian kita akan kemudian int koefisien reaktan. Di sini memakai int integer karena ini akan berupa angka dan angka tersebut adalah bilangan bulat. Maka di sini koefisien reaktan, di sini datanya batas datanya adalah N, sama seperti spesi kiri tadi, karena kiri adalah reaktan, maka di sini koefisien reaktan buka kurung N, kemudian integer koefisien produk. Kemudian setelah program menanyakan berapa banyak senyawa-senyawa pada spesi kiri dan kanan, dan juga koefisiennya, program akan menanyakan satu persatu data dari senyawa yang akan kita inputkan, yaitu menggunakan perulangan for di sini. For buka kurung integer i sama dengan 0 jika i kurang dari n, i plus plus. Kemudian Cout senyawa reaktan ke. Jadi di sini sama saja dengan data ke i plus 1. Jadi di sini nanti akan muncul, karena di sini i-nya adalah sama dengan 0, awalnya indeksnya adalah 0, maka i plus 1 nanti di sini senyawa reaktan ke 1, kedua, dan seterusnya. Kemudian Cout-nya, tuliskan senyawa reaktan. Dengan peraturan di sini dengan simbol satu huruf saja, misalkan A, B, C, atau seterusnya. Kemudian si input spesi kiri N, dan Cout N. Kemudian kita for lagi, kita gunakan lagi perulangan for, int k sama dengan 0, k kurang dari n, k plus plus ini untuk menanyakan koefisien masing-masing reaktan. Kemudian yang ini perulangan for untuk menanyakan koefisien masing-masing produk. Dan kemudian di sini Cout-nya adalah jadi persamaan reaksi, jadi kita dapat menggabungkan data-data yang telah kita inputkan tadi menjadi suatu persamaan kimia. Jadi koefisien reaktan, kemudian spesi kiri N, dan kemudian di sini ada tanda reaksi bolak-balik, karena di sini adalah reaksi kesetimbangan. Kemudian di sini koefisien produk dan spesi kanan. Nah, di sini kita baru masuk ke programnya. Kita akan di sini saya tulis Cout. Di sini saya tulis Cout asas Le Chatelier. Kemudian ini untuk memperindah tampilan saja. Ini ada garis putus-putus. Kemudian kita deklarasikan lagi string pilih, string untuk variabel pilih, konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Di sini kita deklarasikan pilih karena di sini kita akan membuat program yang menanyakan pengguna, yang meminta pengguna untuk memilih salah satu dari ini. Jadi ini kita mulai programnya. Menambah konsentrasi, ini adalah teorinya. Menambah konsentrasi akan menggeser kesetimbangan dari arah spesi zat yang ditambah konsentrasinya. Dari spesi zat yang ditambah konsentrasinya. Berarti jika reaktan yang ditambah, maka dia bergesernya dari arah reaktan ke arah produk, gitu, seperti itu, dan sebaliknya. Kita tuliskan di sini, ini adalah fungsi if. Kita banyak menggunakan if di sini. If pilih sama dengan 1, jika yang dipilih pengguna adalah 1, menambah konsentrasi, maka di sini kita deklarasikan kembali string reaktan produk choose Cout. Kemudian kita Cout-kan, jadi programnya menanyakan apakah kita ingin menambahkan konsentrasi untuk reaktan atau produk. Reaktan disimbolkan dengan angka 1 dan produk disimbolkan dengan angka 2, dan kita diminta untuk mengisikan angkanya saja. Kemudian si input choose, dan if jika kita memilih 1, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Kemudian if jika choose sama dengan 2, jika kita memilih 2, maka Cout-nya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Kemudian ini untuk yang tindakan kedua.
Mengurangi konsentrasi akan menggeser kesetimbangan ke arah spesies zat yang dikurangi konsentrasinya, ke arah zat yang dikurangi konsentrasinya. Jadi, jika kita mengurangi konsentrasi reaktan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan. Dan sebaliknya. Nah, di sini kita deklarasikan kembali string reaktan, produk choose, kemudian Cout ingin mengurangi konsentrasi untuk reaktan atau produk, seperti tadi ditanyakan kembali kepada pengguna, dan kita diminta untuk menginputkan angkanya saja. Dan di sini kemudian input choose, dan if jika kita memilih satu, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Else if jika kita memilih dua, maka out-nya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Dan kemudian untuk tindakan ketiga, jika kita menaikkan volume, itu akan menggeser kesetimbangan ke arah spesi dengan koefisien dengan jumlah koefisien paling banyak. Dalam hal ini sebenarnya koefisien gas, namun kita asumsikan di sini persamaan yang kita inputkan adalah semuanya dalam fase gas. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi untuk fasenya. Di sini if pilih sama dengan 3, jika kita memilih 3, maka untuk di sini karena kita punya variabel baru di sini, jumlah koefisien paling banyak. Untuk menentukan jumlah koefisien yang paling banyak, artinya kita perlu menjumlahkan masing-masing koefisiennya. Jadi koefisien masing-masing reaktan itu dijumlahkan, kemudian juga untuk produk masing-masing koefisiennya itu dijumlahkan. Jumlah R sama dengan 0, for ini kita untuk menjumlahkan semua data yang ada di array, maka kita menggunakan perulangan for. For integer G sama dengan 0, ketika G kurang dari sama dengan N, karena N tadi adalah banyaknya reaktan, maka di sini G kurang dari sama dengan N, G++. Kemudian untuk jumlah, kita masukkan rumusnya jumlah R sama dengan jumlah R ditambah koefisien reaktan N, data array N. Kemudian untuk integer, jumlah produk, jumlah P di sini, variabel jumlah P di sini mengindikasikan jumlah produk. Jumlah P sama dengan 0, sama seperti tadi menggunakan perulangan for, maka jadinya seperti ini. Kemudian if jika jumlah R yang ini lebih besar daripada jumlah P, maka out-nya adalah kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Karena karena di sini menaikkan volume akan menggeser kesetimbangan ke spesies yang jumlah koefisiennya paling banyak. Jadi jika R lebih besar dari P, maka dia akan bergeser ke yang paling banyak. Ke arah mana nih? Ke arah reaktan, jumlah R. Kemudian di sini, jika jumlah P lebih besar dari jumlah R, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Kemudian, jika jumlah R itu sama dengan jumlah P, maka kesetimbangan sama sekali tidak bergeser. Seperti itu. Kemudian, untuk yang selanjutnya, tindakan keempat, yaitu kita menurunkan volume. Misalkan kita menurunkan volume, itu akan menggeser kesetimbangan ke arah spesies dengan jumlah koefisien yang lebih sedikit, kebalikan dari tindakan sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, prosedur yang kita lakukan di sini, namun di sini kita tuliskan untuk if, out dari if, jika jumlah R kurang dari jumlah P, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Di sini kita menggunakan kurang dari, karena kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya paling sedikit. Jika di sini R yang paling sedikit, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang R, yaitu menurunkan dan menaikkan tekanan, itu adalah kebalikan dari volume. Jadi kita dapat mengcopy kode sebelumnya. Jadi untuk yang menaikkan tekanan ini sama dengan menurunkan volume, dan yang untuk menurunkan tekanan itu sama dengan menaikkan volume. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, keadaan untuk menaikkan dan menurunkan suhu, jika kita menaikkan suhu, itu akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi endotherm. Dan di sini bagaimana cara menentukan apakah reaksi tersebut endotherm atau exotherm, maka di sini kita masukkan kembali variabel baru, yaitu entalpi. Jadi di sini jika pengguna memilih 7 atau 8, di sini 7 terlebih dahulu, jika pengguna memilih 7 atau menaikkan suhu, maka nanti pengguna akan ditanyakan masukkan data perubahan entalpi. Kita diminta untuk memasukkan data perubahan entalpi atau data delta H.
Kemudian si input entalpi, kita masukkan data entalpi itu dapat berupa positif atau negatif. Nah, jika kita masukkannya itu adalah negatif, entalpi kurang dari 0, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Seperti itu, karena dia bergerak ke arah reaksi endoterm. Kemudian, jika entalpinya itu lebih dari 0, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Dan untuk yang tindakan terakhir, tindakan 8, menurunkan suhu, maka dia akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm, kebalikan dari yang ini. Kita akan coba untuk menjalankan programnya. Di sini ditanyakan, berapa banyak senyawa pada spesi kiri atau reaktan. Misalkan kita ingin satu saja untuk senyawa pada spesi kiri, reaktannya hanya satu, kemudian senyawa di spesi kanan juga satu. Nah, di sini tuliskan senyawa reaktan dengan huruf saja. Misalkan di sini kita masukkan senyawa A, ini untuk senyawa reaktannya, dan untuk produknya, A menghasilkan B. Kemudian kita akan menuliskan koefisien dari senyawa reaktan yang pertama ini. Koefisien dari A ini, misalkan kita tulis 2, kemudian untuk ini koefisien produk, karena di sini produknya adalah B, misalkan kita menginputkan koefisiennya adalah 3. Jadi nanti untuk persamaan reaksi, jadi persamaan reaksi adalah 2A menghasilkan 3B, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan. Asas Le Chatelier ini untuk faktor-faktornya yang tadi 1-8, dan kita diminta untuk memilih. Silahkan pilih salah satu dari tindakan di atas, isi dengan angkanya saja. Kita akan coba satu persatu. Misalkan kita memilih yang pertama, menambah konsentrasi. 1. Kita ditanya kembali, ingin menambah konsentrasi untuk reaktan atau produk. Misalkan kita memilih 1 reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Kita akan coba satu persatu lagi. Misalkan di sini 1, misalkan senyawa R, senyawa S, kemudian di sini 1. Kita misalkan pilih yang ini sekarang ya, mengurangi konsentrasi 2. Ingin mengurangi konsentrasi untuk siapa? Untuk reaktan atau produk? Misalkan kita pilih untuk reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Ya, di sini benar, karena jika kita mengurangi konsentrasi R, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat yang dikurangi, ke arah siapa? Ke arah R. Maka dia bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Dan kita masukkan untuk tekanan sekarang. Di sini A, B, kemudian 2, 3. Untuk misalkan menambah tekanan, maka kita masukkan 5. Kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Kenapa bergeser ke arah reaktan? Karena koefisien pada reaktan lebih sedikit dibanding koefisien pada produk. Seperti kita tahu pada teorinya, jika kita menambah tekanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah spesi yang jumlah koefisiennya lebih sedikit, kebalikan dari volume. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan coba untuk memilih suhu. Yang suhu kan 2, 1. Kita pilih misalkan menurunkan suhu jadi 8. Masukkan data perubahan entalpi atau delta H. Ini setahu kita, misalkan diketahui pada persamaan reaksi kimia tersebut, perubahan entalpinya, delta H-nya misalkan minus 540 Joule. Kemudian di sini, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Karena dia negatif. Negatif menandakan reaksinya exotherm. Jika kita menurunkan suhu, dia akan bergeser ke arah reaksi exotherm, maka bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.